Oke, baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya pada hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, untuk hari ini kita masih menggunakan live streaming di YouTube ya. Kita masuk ke pertemuan kedua. Kita untuk sekarang masuk di sesi satu dulu ya. Nah, untuk pertemuan malam hari ini yang kita bahas itu balok menerus. Kalau di pertemuan sebelumnya kita udah bahas balok sederhana, ya sekarang kita bahas balok menerus. Nah, di sini ya untuk balok menerus, dia hampir mirip ya dengan balok sederhana. Cuma bedanya pada balok menerus, dia letak tumpuannya itu agak bergeser. Ya, agak bergeser. Jadinya baloknya itu ada yang mengambang seperti ini ya. Kalau pada balok sederhana dia kan tumpuannya ada di ujung-ujung ya, tumpuannya ada di ujung-ujung balok. Nah kalau ini tuh agak masuk sedikit ya, agak menjorok sedikit ke dalam. Nah di sini untuk tumpuannya ada sendi ya, ada sendi di titik A, kemudian ada roll di titik B. Nah, di sini berarti untuk jumlah reaksi peletakannya ada 3, ya berarti udah memenuhi syarat dari statis tertentu, ya struktur statis tertentu. Nah, di sini kita masuk langsung aja ya, kita lihat untuk eh, reaksinya ya ada apa aja, kemudian gayanya ada apa aja. Di titik C kita punya beban terpusat 2 ton, dan di titik A kita punya reaksi PA, kita punya reaksi HA. Kemudian antara titik A dan titik B kita punya Q ya, karena ada beban merata. Kemudian di titik B kita punya VB. Nah, di sini ingat ya, untuk HA, VA, dan VB itu adalah asumsi. Jadi tidak harus sama seperti ini arah dari reaksi perletakannya ya. Kalian bebas mau arahin reaksi peletakannya kemana, tapi yang dilihat nanti hasil hitungan dari reaksi peletakannya. Ya, kalau dia hasilnya positif, berarti asumsi kalian udah oke. Kalau dia hasilnya negatif, berarti asumsi kalian salah. Ya, di sini kita langsung aja masuk ke perhitungan Q-nya. Ya, untuk Q di sini berarti tinggal panjang kali Q-nya aja ya. Di L-nya 4, ini ya, A ke B 4, kemudian Q-nya 1, karena dia bentuknya persegi ya. Jadi langsung aja 1 kali 4 sama dengan 4. Ya, berarti nilai Q-nya adalah 4. Ya, 4 ton. Satuannya ton per meter kan. Jadinya ini untuk Q besar hasilnya adalah 4 ton. Sudah kita masuk ke hitungan reaksi perletakannya. Yang dicari sama ya, sigma momen, sigma horizontal, sigma vertikal. Ini untuk sigma momen, kita cari dulu di titik A. Ya, berarti dari sigma momen A sama dengan 0. Ini gaya-gayanya ada apa aja nih momennya. Ya, berarti yang punya jarak ya, kemudian tegak lurus sama batang. Berarti vertikalnya. Ya, di sini vertikalnya berarti yang punya jarak ke titik A ada 2 ton, ada Q, ada VB. VA nggak ikutan, ya karena VA nggak punya jarak. Kemudian 2 ton jaraknya ke titik A dari C ke A 1 meter. Dan dia di sini kalau kita putar, ya ikutin arah panah dari 2 ton, dia berputar berlawanan arah jarum jam. Jadinya nilainya adalah negatif kali 1. Kemudian untuk I, ya dia di sini arah dari reaksi, arah dari gayanya itu ke bawah, ya panasnya berarti kalau kita putar dia searah jarum jam. Nilainya positif, jaraknya berarti kita bagi 2 ya. Untuk beban merata persegi jaraknya kita bagi 2, berarti 4 bagi 2, 2 ya. I kali 2. Kemudian untuk IB kita putar ke atas, dia berlawanan arah jarum jam. Kita berlawanan arah jarum jam, kemudian jaraknya tinggal dari titik B ke titik A. Ya, jaraknya berarti 4 meter.
ya. Dan kita jumlahin nih yang kotak-kotak orange. Ya, jadinya negatif P kali 1 ditambah Q kali 2 dikurang PB kali 4 sama dengan 0. Dapat hasilnya PB sama dengan 1,5 ton. Nah, di sini PB-nya positif, berarti arah dari reaksi peletakannya ini ya, arah dari reaksi peletakannya sama dengan yang diasumsikan. Nah, berarti ke arah atas ya. Kalau udah, kita lanjut cari sigma momen B sama dengan 0. Ini untuk sigma momen B, ya berarti kita tinjau di titik B. Ya, tinjau di titik B berarti gayanya itu ada apa aja? Ada 2 ton, ada PA, ada Q. Ya, ini untuk sigma momennya. Kemudian untuk 2 ton, berarti dia berputar berlawanan arah jarum jam, nilainya negatif, jaraknya 4 tambah 1, 5. Ya, kemudian untuk VA, nah ini kita ke atas ya, ke titik B, berarti dia berputar ke arah jarum jam. Nilainya positif, jaraknya kali 4. Ya, kemudian untuk Q, dia berarti berputar berlawanan arah jarum jam. Nilainya negatif, ya jaraknya bagi 2 ya, berarti 2 meter. Kemudian di sini kita jumlahin lagi, jadinya minus P kali 5 ditambah VA kali 4 dikurang Q kali 2 sama dengan 0. Jadi dapat hasilnya VA sama dengan 4,5 ton. VA hasilnya positif, berarti asumsi kita betul ya. Arah dari reaksi peletakannya sama dengan asumsi, berarti ke arah atas, ke arah panasnya. Nah, kalau udah, kita lanjut cari sigma horizontal. Nah, sigma horizontal di sini hanya ada H aja. Ya, tinggal dilihat nih arah panasnya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Ini HA kanan positif. Berarti sigma H sama dengan 0 ya. HA sama dengan 0. Nggak punya pasangan, jadi HA langsung 0. Nah, 0 ton. Kemudian kita terakhir cari sigma vertikal sama dengan 0 ya untuk reaksi peletakan. Kita lihat yang vertikalnya aja. Vertikalnya ada 2 ton, ada PA, ada Q, ada PB. Nah, di sini kita lihat arah panahnya aja ya. Kalau ke bawah nih negatif, kalau ke atas positif. Ya, berarti di sini PA tambah PB dikurang P dikurang Q sama dengan 0. Ya, hasilnya adalah 6 minus 6. Berarti udah 0 sama dengan 0 ya. 6 minus 6, 0 kan? Berarti udah 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya sudah oke ya untuk reaksi peletakannya. Pokoknya untuk tahu reaksi peletakannya itu udah benar atau belum, ini adalah kontrolnya nih, sigma vertikal sama dengan 0. Jadi kalau misalnya di sini hasilnya belum sama dengan 0 ya, misalnya 0,1, 0,5, berarti ada yang salah nih ya di perhitungan VA dan VB-nya. Kan yang kita cari nilainya VA sama VB kan, berarti ini harus kalian cek. Nah, kalau P sama Q kan dia udah dapat dari soal. Ya kalian harus cek berarti di sigma momen. Ya di perhitungan sigma momen A dan juga sigma momen B kalau misalnya hasilnya belum 0 sama dengan 0. Harus dicek lagi apakah jaraknya ada yang salah, ataukah positif negatifnya yang salah. Itu dicek kembali. Karena di sini udah oke, berarti kita bisa lanjut ke perhitungan GG dalam. Ini kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan dulu ya. Ini kolom komentar ya. Oke, udah masuk ke perhitungan GG dalamnya. Nah, perhitungan GG dalam masih ingat ya, kita yang dicari adalah dari titik ke titik ya untuk GG dalam. Jadi kita cari dari titik C ke A terlebih dahulu. Ini untuk interval X-nya dia antara 0 sampai 1 ya, karena C ke A di sini 1 meter, jadinya X-nya interval 0 sampai 1. Nah, di sini kita potong sebelum titik A ya. Untuk sigma momen X, berarti di sini kita punya 2 ton dan juga momen X di titik potong. Ya, momen kan berarti vertikal ya di sini karena kan yang batangnya ini yang horizontal jadinya
tegak lurus dari batang adalah vertikal. Ini jaraknya X ya, dari titik C ke titik potong. Untuk sigma momen X, kita cuma punya minus P kali X kurang X. Nah, di sini ya, untuk P-nya negatif ya, kalau kita putar ke titik potong. Kemudian, ini berarti MX, kita pindah ya, yang pindah, berarti MX sama dengan negatif 2 kali X. Ya. Terus untuk DX berarti kita ambil yang vertikalnya aja, 2 ton. Ya. Kita lihat arah panahnya dia ke atas atau ke bawah. Di sini arah panahnya ke bawah ya. Berarti nilainya negatif. Berarti DX sama dengan negatif P sama dengan negatif 2 ton. Kalau udah, berarti kita lanjut NX. Nah, NX kan horizontal ya. Nah, di sini nggak ada. Nah, horizontal dia tidak ada. Berarti di sini langsung aja NX sama dengan 0. Ya, langsung NX sama dengan 0. Nah, kalau udah, kita bikin tabel. Ya. Ini tabelnya kalian boleh bebas kasih angkanya berapa aja, yang penting antara 0 sampai 1. Kalau kalian mau kasih angka 0,5, untuk X-nya juga boleh. Ya, X-nya mau dikasih 0, 0,1, 0,2, 0,3 sampai 1 itu juga boleh. Nah, ini bebas terserah kalian mau kasih interval berapa. Yang aku pakainya X ini ya, X0 sama 1. Nah, di sini terus lanjut ya, kita masukin X-nya ke MX, untuk DX dan NX langsung aja. 2 dan 0. Nah, karena di sini dia nggak punya beban merata ya, dari titik A ke titik C, jadinya kita nggak usah cari nilai dari momen maksimum pakai DX sama dengan 0. Ya, untuk momen maksimum ini kita ambil angka yang terbesar. Angka yang terbesar ada di sini, ya, di X sama dengan 1. Negatif 2. Ingat ya, untuk momen yang diambil angka yang terbesar. Jadi nggak apa namanya, jadi walaupun itu negatif ya, ataupun dia positif atau negatif, dia nggak menentukan itu sebagai momen maksimum. Jadinya cuma dilihat angka yang paling besarnya aja, berarti itu sebagai momen maksimum. Jadi walaupun dia nilainya negatif atau positif ya, dia sini ambil angka yang terbesar untuk momen maksimum. Nah, lanjut ya. Nah, untuk batang A ke B ya, kita interval X-nya dari 0 sampai 4 ya, karena A ke B dia 4 ya, jadinya intervalnya 0 sampai 4. Kemudian titik C ke A ikut ya, ya seperti pertemuan sebelumnya, titik C ke A dia ikut. Sini C ke A dia pakai jarak yang sebenarnya 1 meter ya, sementara untuk jarak X-nya tetap dari titik A, karena titik A ke B yang kita tinggal. Jadi X-nya dari titik A sampai titik potong. Dan karena di sini punya beban merata ya, jadinya punya Qx. Ya, punya Qx. Nah, untuk sigma momen X, berarti di sini kita punya 2 ton, punya VA, punya Qx, dan momen X. Di titik potong ya, jaraknya dari titik A ke titik potong ya, X-nya. Kemudian untuk Qx, kita bagi 2, jadinya jaraknya setengah X. Nah, untuk nilai Qx-nya langsung aja 1 kali X sama dengan X. Nah, untuk sigma momen berarti P ini ya, negatif P kali jaraknya 1 tambah X. Karena C ke titik potong ada 1 ya, plus X. Kemudian ditambah VA. Mohon maaf. Oke, lanjut. Untuk VA berarti dia dikali X ya. Positif nilainya, terus untuk X dia negatif, jaraknya kali setengah, minus mx sama dengan 0. Nah, di sini mx sama dengan negatif setengah x kuadrat ditambah 2,5x negatif 2.
Nah, ini kayak diketahui soal ya, untuk IA dia dapat dari reaksi peletakan 4,5, X yang ini, X. Nah, lanjut kita cari nilai DX. DX ini berarti yang vertikal ya, kita punya 2 ton, punya VA, punya QS. Yang ke atas positif, ke bawah negatif. Ini sama dengan negatif P ditambah VA dikurangi dengan minus X plus 2,5 ya. Untuk NX berarti di sini hanya ada HA ya. HA dia ke kanan berarti mendekati titik potong, nilainya negatif. Ya, NX sama dengan negatif HA. Karena HA di reaksi peletakan hasilnya adalah 0. Jadinya di sini langsung aja tulis 0 ton. Nah, terus kita bikin tabel lagi. Ya, jarak X-nya interval 0 sampai 4. Di sini aku bikin X-nya 0, 1, 2, 3, 4. Kalau kalian bikin 0, 2, 4 juga boleh ya. Kemudian, karena di sini kita punya beban merata, berarti kita cari nilai momen maksimum pakai dx sama dengan 0. Ya, di sini kita masukin nilai dx-nya minus x plus 2,5, kita sama dengan 0. Ya, pindah ruas x-nya. Ya, ini kan x-nya negatif, pindah ruas, jadinya x sama dengan 2,5 meter. Berarti dia memenuhi ya, ada di antara 0 sampai 4. Kemudian kita masukkan, berarti ini, kalau nilai x-nya ke persamaan yang ya, dapat momen maksimumnya sama dengan 1,125 ton meter. Ingat ya, satuan momen adalah ton meter. Nah, gaya kali jarak. Gaya satuan ton, jarak meter, ton meter. Ya, ada di antara ini ya. Ada di sini. Untuk momen maksimum. Ini tadi katanya bukannya momen maksimum itu ambil angka yang terbesar, Kak, tapi di sini ada angka 2. Kenapa yang momen maksimumnya diambil negatif 1, sorry, yang diambil 1,125 padahal lebih besar 2. Nah, kenapa dia diambil ini? Karena dia di sini nanti kan bentuknya parabola nih. Kalau dia beban merata kan nanti diagramnya parabola kan. Nah, ini dia si parabolanya ini nih. Kan parabola kan dia punya ujung. Ya, parabola punya ujung. Nah, ujungnya ini dia sebagai momen maksimumnya. Jadi ini momen maksimum si ujung parabolanya itu. Ya, 1,125 ton meter. Nah, kalau udah terakhir ya, berarti kita tinjau terbalik. Ya, tinjau terbalik eh, dari titik D ke titik B. Nah, untuk sigma momen, berarti dia nggak punya ya, cuma punya mx doang. Jaraknya x, dia nggak punya gaya lain ya, nggak punya gaya luar lain. Berarti di sini mx sama dengan 0. Terus untuk dx juga nggak ada, 0. Ya, n juga nggak ada, 0. Berarti tabelnya udah x interval 0 sampai 1, 0 semuanya. Soalnya. Jadi nanti untuk diagramnya jadinya seperti ini. Ya. Ingat ya, ini untuk C ke A, dia bebannya terpusatnya. C ke A terpusat, jadinya dia ini garis lurus saja. A ke B, dia kan beban merata, jadinya dia berbentuk parabola seperti ini. Ya, nah ini kan 2, dia memang betul momen maksimum. Ya, tapi yang kita cari momen maksimum yaitu untuk si ini, si beban meratanya, momen maksimumnya. Nah, ini yang dimaksud gitu. Apa namanya momen maksimumnya itu. Nah, ini si ujung parabolanya ini. Ya, gambar yang paling ujung nih. Ada di 1,125. Nah, ini momen maksimum beban meratanya. Tapi untuk momen maksimum secara keseluruhan, ya, struktur secara keseluruhan ini kan tadi kan antar titik kan, ya, titik ke titik. Nah, ini kalau untuk secara keseluruhan momen maksimumnya tetap ada di angka negatif 2. Ya, berarti ini momen terbesar nih, lendutan terbesar. Nah, kalau udah, kita lanjut gambar geser ya, dx. Nih, berarti diagram gesernya ini. Ini semua dari tabel. Ya, ini
Kalau dia bentuknya kayak gini, ada beban merata, ya pasti dia seperti ini. Ya, dia bakal miring seperti ini untuk DX ya. Dia di tengah-tengahnya pasti punya nilai nol. Nah, untuk N, karena dia nol aja ya, jadinya langsung aja gambar garis sumbunya aja. Nol ke nol. Ya. N kan nol. Jadi kita sampai titik ini. Gambar garis sumbunya aja. Nol ke nol. Nah, sampai sini gak ada yang mau ditanyakan. Boleh ditanyakan ya. Nanti untuk ada belum sesi. Oke, cukup. Waktunya udah habis ya. Oke, untuk sesi satu kita sudah sampai di sini. Kita lanjut di sesi 2 pada live Zoom nanti. Terima kasih, sampai ketemu di sesi kedua. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.